Ini head bit K81, ukuran lubang seat klep 87% dari diameter klep 25,5, kira-kira 22,30. Jadi kita perbesar menjadi 89%. Angkanya sekitar 22,6. Jadi cukup sudut 30-nya saja yang kita kurangi. Dalam pemotongan sudut 90, apabila mata cutter ini sudah turun di bawah sudut 45, naikkan mata pisau ini di atas sudut 45 sedikit. Kita ukur. Dua puluh 22,6. Sudah cukup. Kita perhalus finishing. Sekarang kita buat sudut 30. Mata 23. Jadi punya bit ini sudut 30-nya kita hilangkan menjadi sudut 90. Kemudian kita buat lagi sudut 30-nya. Jadi yang berkurang itu lebar sudut 45. Kita jadikan sudut 45-nya lebarnya menjadi 0,9. Ini sudah cukup. Sekarang untuk klep X. Klep X ukuran 21. (17,30). Yap, kira-kira 17,50. Masih bisa kita perbesar, tambahannya 0,5. Kita ukur lagi. (17,86). Kita genapkan angkanya menjadi 18 mili. Jadi 21 kurang 18 sama dengan 3 dibagi 2, 1,5.
18,15. Yap, cukup. Kita buat ulang sudut 30. Kita finishing dengan sudut 45 ukuran 22. Sudut 58. Kemudian kita finishing. Ini jangan ditekan. Ini sudah selesai, tinggal diskir. Ini tidak perlu diperbesar. Cukup bagian di intake ini, exhaust diamplas. Payung klep seperti biasa pakai NPP. Ulir bagian yang sempit ke bawah. Perklep bagian in diganjal. Karena perklepnya udah letoy. Untuk memastikan perklep sudah terpasang dengan bagus ke retainer, pukul dengan palu karet. Rocker arm X ada tanda huruf E kalau yang asli. Ada pen rocker arm untuk in, ada pen rocker arm untuk X. Yang belum haus ini letakkan menghadap ke bawah, dikarenakan rocker arm ini tekanannya waktu dia bekerja menekan batang klep, tekanannya kuat ke atas menekan pen. Jadi yang tidak haus ke bawah. Kasih oli. Rocker arm untuk in ada huruf I dengan angka 24. Kalau kita melihat mana untuk in atau X, bisa juga dilihat dari angka. Kalau angka yang terkecil itu untuk in. Yang belum terlalu tergerus menghadap ke bawah.
Sekarang mesin kita pasang. Kalau perpak saya pakai mereknya Apel. Kalau dari kualitas perpak bagus. Kita bahas piston. Ini piston standar K81. Bagian tepi ini tidak datar tetapi ada squeeze-nya. Sudut kemiringannya kira-kira 0,8. Kalau nilai cc yang di tengah ini kan cembung ke dalam. Piston K81 setelah dibaret, isi dalam kubah itu 1 cc. Dari kompresi 9,5 ditambah 1 cc itu bisa kita dapatkan kompresinya. Nah, jadi boleh dibahas. Piston saya tukar dengan piston bit karburator KVY. Piston KVY lebih tinggi dari piston K81 1 mili. Jadi saya memotongnya tidak datar, tetapi saya buat juga squeeze. Squeeze ini saya buat 0,8 derajat. Lebarnya hampir sama dengan kepunyaan Vario 110 KVB. Lebih kurang 8,5 mili. Kompresi yang saya dapatkan targetnya 10 sampai 10,2. Jadi ini tidak perlu saya baret setelah ini dipasang. Dari rumus sudah bisa didapatkan angka kurang lebih, nggak jauh-jauh meleset. Jadi kalau target kompresi untuk pengganti piston K81 10,2 ke bawah cukup pakai piston KVY. Nggak usah kepunyaan Vario 110 karburator kode KVB. Bisa juga pakai kepunyaan kode KZL, tetapi ada bedanya. Kalau kepunyaan bit karburator, ini ada jalur oli, 3 jalur, kemudian ada 4 buah lubang tambahan di bagian bawah. Jadi pelumasannya lebih bagus. Kompresi sudah naik, panas mesin pun naik. Dengan memakai piston ini jadi adem. Roll temeng baru, nggak asli tapi miliknya MAM. Mantap. Jadi silinder dan blockhead sudah terpasang, baru ini kita tukar. Roll temeng bagian atas bisa dicabut, kita buka bagian spiti. Enggak ditukar pun enggak apa-apa, paling juga patah. Apakah ini perlu dikasih lem? Enggak perlu, ini barangnya asli. Lubang siklet sudah dikelebar, bagian in, bagian X juga sudah dikelebar. Oli. Kita tukar roll temeng bagian atas. Kasih oli sedikit. Segala sesuatu yang bersifat kelumas itu melicinkan. Flap in 012, flap X 013, tanda pabrik 014. Ini saya lakukan untuk mengukur berapa jarak payung klep
ke mahkota piston di langkah overlap. Piston kita mundurkan, kemudian klep kita buat di langkah overlap. Sekarang klep sudah sama-sama terbuka di langkah overlap. Kemudian kita majukan piston. Sekarang piston sudah berada di titik mati atas, jadi ini tidak mentok. Dengan piston pakai sudut squeeze itu, apakah payung klep akan mentok dengan mahkota piston? Tes klep in, klep X. Jadi ini aman. Di kecepatan tinggi pun payung klep tidak akan mengalami floating. Turunkan ini. Kita kunci. Jadi kesimpulannya, memakai piston KVY dengan membuat sudut squeeze di mahkota piston aman. Seperti yang saya perlihatkan tadi di langkah overlap. Bagian tepi dikasih lem untuk meminimalisir kebocoran. Ini biasanya kalau dilakukan enrayen setelah bongkar mesin, dihidupkan putaran langsam mesin ini selalu tinggi. Kalau udah tinggi, kita matikan, tunggu dingin, kemudian kita hidupkan lagi sampai kita mendapatkan langsam yang stabil 1600 rpm. Ini nih yang punya motor. Kita ukur kompresi dinamis dalam satuan PSI. Cukup kita engkol. Bara. Ke-8. Sabui lang. Sabi 55. 56. 155. Udah capek saya ngengkolnya. Udah cukup lah, ini udah kuat nih. Belum diuji buat riding, ini udah ketahuan tenaganya. Lumayan naik. Ini sudah selesai. Alhamdulillah.